Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rizal. Kali ini kita masih belajar tentang materi garis dan sudut. Khususnya kita akan membahas tentang mengenal macam-macam sudut. Langsung saja kita bahas sama-sama. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berhimpit atau bersekutu. Nah, di sini misalkan ada sebuah sinar garis. Misalkan kita kasih nama sinar garis A, kemudian ada sinar garis C. Nah, titik pangkalnya di sini berhimpit di titik B, ini ya. Nah, untuk itu kita bisa memberi nama titik B ini adalah sebagai titik sudut. Kemudian, daerah yang diapit oleh dua buah sinar garis ini disebut sebagai daerah sudut. Sedangkan untuk sinar garisnya sendiri, sinar garis BA atau A ya, kemudian dengan sinar garis BC atau sinar garis C, ini disebut sebagai kaki sudut. Untuk penamaan sudutnya ada beberapa macam. Yang pertama bisa ditulis sebagai sudut B karena sudutnya terletak di titik B, maka bisa ditulis sudut B atau dengan notasi, ini adalah notasi sudut ya, bacanya sama, sudut B. Kemudian yang kedua bisa dituliskan sebagai sudut ABC. Ya, tetap dilihat huruf tengahnya ya. Karena huruf tengahnya B maka sudutnya terletak di titik B. Atau dengan notasi sudutnya juga sama, sudut ABC. Selain itu juga bisa dibaca sebaliknya atau dituliskan sebaliknya. Tadi ABC, sekarang CBA, itu juga boleh. Gitu ya. Atau dengan notasi sudut CBA. Itu cara memberi nama sudut. Selanjutnya ada jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Kalau sudut lancip, besar sudutnya, ini adalah besar sudutnya ya. Besar sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. Jadi kalau sudutnya kurang dari 90 derajat itu berarti termasuk sudut lancip. Kemudian yang kedua ada sudut siku-siku. Nah, kalian pasti sudah tahu kalau sudut siku-siku besar sudutnya adalah 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul. Untuk sudut tumpul ini ya, besar sudutnya adalah antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi gampangannya lebih dari 90 derajat itu masuknya sudut tumpul ya. Dan selanjutnya ada sudut lurus atau biasa disebut juga sudut pelurus. Nah, ini berarti gambarnya seperti sebuah gambar lurus. Nah, besar sudutnya di sini adalah 180 derajat. Untuk selanjutnya, kita nanti akan mengenal sudut komplement atau berpenyiku. Jadi untuk sudut komplement ini adalah sudut yang saling melengkapi agar besarnya sama dengan sudut siku-siku. Nah, dua buah sudut yang memiliki hubungan sudut komplement akan memiliki jumlah 90 derajat. Lebih mudahnya kita lihat gambarnya. Di sini ada sebuah sudut siku-siku ya, sudut siku-siku AOB ini, AOB. Kemudian kita bagi dua. Nah, bagi duanya ini bebas, tidak harus sama besar. Sehingga terbentuk menjadi dua buah sudut. Sudut AOC dan sudut COB gitu ya. Nah, kalau misalkan sudut tersebut dijumlahkan, tentunya akan berjumlah 90 derajat. Jadi AOC ditambahkan dengan COB itu adalah 90 derajat. Lah, yang dimaksud sudut komplement itu yang seperti apa? Kita lihat contohnya. Misalkan diketahui sebuah sudut AOC, berarti yang sini, ini besarnya adalah 15 derajat. Ini tidak sesuai dengan besarnya ya, ini hanya untuk contoh saja. Nah, berapakah besar komplement sudut tersebut atau berapakah sudut berpenyiku dari sudut tersebut? Nah, berarti kalau misalkan yang diketahui AOC ya 15 derajat, kita harus mencari sudut pasangannya sehingga sudut AOC menjadi genap 90 derajat. Jadi karena yang diketahui AOC itu ada 15, maka kita harus mencari COB. Ya, besar COB berapa? Sehingga AOC ditambah COB ini adalah 90 derajat. Nah, langsung saja kita coba jawab.
Karena yang diketahui adalah sudut AOC adalah 15 derajat, maka untuk mencari besar sudut COB kita bisa mencari dengan cara 90 derajat dikurangi 15 derajat. Sehingga diketahui besar sudut COB adalah 75 derajat. Jadi sudut komplemennya adalah 75 derajat. Nah, kalian juga nantinya akan menjumpai sudut suplemen atau sudut berpelurus. Sudut suplemen merupakan sudut yang memiliki hubungan saling membentuk sebuah garis lurus. Nah, sudut-sudut yang memiliki hubungan sudut suplemen nanti akan berjumlah 180 derajat. Supaya lebih jelas kita lihat gambarnya. Di sini ada sebuah sudut pelurus, ya, sudut pelurus AB, kemudian dibagi oleh sebuah garis CO, sehingga menjadi dua buah sudut. Yang pertama sudut AOC dan sudut COB. Nah, untuk mencari sudut suplemen, ya, jadi kalau kita lihat di situ, berarti sudut AOC itu kalau misalkan dijumlahkan dengan sudut COB itu adalah 180 derajat. Sebagai contoh, di sini diketahui bahwa AOC adalah 150 derajat. Berapakah besar suplemen sudut tersebut? Berarti kita diminta mencari sudut suplemen. Yang dimaksud sudut suplemen karena yang diketahui adalah AOC, maka kita mencari sudut COB-nya di sini. Gitu ya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Karena yang diketahui adalah AOC 150 derajat, maka untuk mencari sudut COB kita kurangkan saja 180 derajat dikurangi 150 derajat. Sehingga diketahui sudut COB-nya adalah 30 derajat. Nah, 30 derajat inilah yang dinamakan juga sebagai sudut suplemen. Kita lanjutkan, ya, mengenal macam-macam sudut apabila diketahui dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, diketahui, kita lihat di gambar bahwa ada dua buah garis sejajar, yaitu garis K dan garis L. Kemudian dipotong oleh sebuah garis, yaitu garis M. Nah, dua garis sejajar tersebut yang dipotong oleh sebuah garis membentuk beberapa macam sudut. Nah, lebih mudahnya kita simbolkan di sini dengan A1, A2, A3, A4. Terus ada B1, B2, B3, B4. Nah, dari gambar tersebut kita bisa mengetahui adanya sudut-sudut dalam. Apa sih yang dimaksud dengan sudut-sudut dalam? Jadi sudut-sudut yang ada di antara dua garis sejajar, ya. Berarti ini ada sudut A4, A3, B1, B2 ini adalah yang termasuk ke dalam sudut dalam, ya. Ada B1, B2, A3, A4. Ini adalah sudut dalam. Kemudian ada sudut-sudut luar. Nah, yang dimaksud sudut-sudut luar ini adalah sudut-sudut yang terletak di luar dua garis sejajar. Nah, berarti ada di sini dan juga di sini. Kalau kita tuliskan, diketahui bahwa sudut-sudut luar adalah A1, A2, kemudian ada B3 dan B4. Yang ketiga, di sini ada sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, di sini ada kata-kata sudut dalam, berarti antara sini, ya, A4, A3, B1 dan B2. Nah, di sini tapi ada kata-kata tambahan dalam berseberangan. Berarti di sini ada sebuah garis M, kita ibaratkan sebagai jalan, ya. Lebih mudahnya seperti itu. Nah, di seberang jalan berseberangan, berarti kalau misalkan kita tuliskan A4, maka dia akan berpasangan dengan B2 di sini. Berarti di dalam garis yang saling sejajar, kemudian saling berseberangan, berarti 4 dan 2. Atau dipisahkan dengan garis M, itu dalam berseberangan. Kemudian ada A3 dan B1. Ini juga dalam berseberangan. Kemudian ada sudut-sudut luar berseberangan. Ini berarti ada di luar garis sejajar, kemudian di seberang garis M atau dipisahkan oleh garis M. Berarti contohnya adalah A1 dengan B3, kemudian ada A2 dengan B4. Gitu ya. Kemudian ada juga sudut-sudut dalam sepihak. Ini kembali lagi kita temukan kata-kata dalam, berarti ada di antara dua garis sejajar.
Cuman di sini ada kata-kata sepihak. Kalau kata-kata sepihak mudahnya itu kalau misal di ruas kiri berarti ruas kiri semua dari garis M gitu ya. Kalau di ruas kanan garis M berarti di kanan semua. Nah, berarti kalau kita tuliskan sudutnya ada di dalam kemudian sepihak, berarti contohnya adalah sudut A4 dan juga B1. Ini berpasangan ya. Kemudian ada juga sudut A3 dan B2 gitu. Dan kita juga nanti akan menemukan sudut-sudut luar sepihak. Kalau luar sepihak berarti ada di luar garis sejajar kemudian sepihak, atau naik ruas kiri semua, ruas kanan semua gitu ya. Contohnya adalah A1 dengan B4. Kemudian ada A2 dengan B3. Nah, yang perlu diingat apabila ada pasangan sudut-sudut dalam berseberangan, contohnya di sini adalah A4 dan B2, maka besarnya adalah sama. Kalau misalkan A4 ini adalah 60 derajat, maka B2-nya juga 60 derajat. Kemudian di sini sudut-sudut luar berseberangan juga sama, besarnya selalu sama pasangannya. Jadi kalau misalkan A1 itu adalah 120 misalkan, maka B3-nya juga 120. Nah, sedangkan untuk sudut-sudut dalam sepihak yang contohnya adalah A4 dan juga B1, ini tidak sama besarnya ya. Tapi ketika ini dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat gitu ya. Jadi A4 misalkan di sini adalah 60 derajat, terus B1-nya adalah 120, maka kalau A4 ditambahkan dengan B1 totalnya adalah 60 ditambah 120, yaitu 180 derajat. Untuk sudut-sudut luar sepihak juga sama seperti sudut dalam sepihak, itu dijumlahkan besarnya adalah 180. Contohnya adalah A1 ketika ditambahkan dengan B4 maka jumlahnya adalah 180 derajat. Kemudian kita nanti juga akan menjumpai sudut-sudut sehadap. Kalau sudut-sudut sehadap berarti menghadapnya ke arah yang sama. Contohnya adalah A1 dengan B1 gitu ya. Kemudian ada A2 dengan B2, ini kan menghadapnya ke arah yang sama. Ini menghadap ke atas, B2 juga menghadap ke atas. Terus ada A3 dengan B3, ada A4 dengan B4. Kemudian ada sudut-sudut bertolak belakang. Untuk sudut-sudut bertolak belakang, ini berarti sudutnya tidak menghadap ke arah yang sama, saling berlawanan. Misalkan satu ke atas, satu ke bawah gitu ya. Tapi untuk titik sudutnya itu saling berhimpit. Contohnya adalah A1 dengan A3. A1 menghadap ke atas, A3 menghadap ke bawah, tapi titik sudutnya menjadi satu atau berhimpit gitu ya. Contoh yang lain adalah A2 dengan A4, B1 dengan B3, B2 dengan B4 gitu ya. Kemudian ada sudut-sudut pelurus ya, yang sudah kita ketahui bahwa sudut pelurus itu jumlahnya adalah 180 derajat. Contohnya adalah A1 dengan A2, A4 dengan A3, terus ada A1 dengan A4, A2 dengan A3, B1 dengan B2, B4 dengan B3, terus ada B1 dengan B4 dan juga B2 dengan B3. Demikian pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa pandai seperti kalian. Jangan lupa untuk berikan like pada video ini dan juga subscribe channel Amri Amriri. Terima kasih.